Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella Pebina Bruginting dari kelas AB 1D. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan tradisi dalam suku Batak Toba yaitu mengongkal holi. Mengongkal holi merupakan suatu tradisi pengangkatan tulang belulang leluhur ke tempat yang lebih tinggi. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Apa sih tujuan dari mengongkal holi? Yang pertama yaitu bentuk penghormatan kepada leluhur. Yang kedua yaitu mengangkat derajat marga. Ketika suatu marga melakukan tradisi ini, maka derajat mereka akan dipandang lebih tinggi karena jarang ada yang melakukan tradisi ini. Yang ketiga yaitu menjalin tali persaudaraan antara marga. Ketika suatu marga melakukan tradisi ini, otomatis mereka akan berkumpul dan dari situlah terjalin tali persaudaraan. Yang keempat yaitu mendapatkan keberkahan. Dalam suku Batak Toba dipercayai ketika melakukan tradisi ini, maka mereka akan mendapat keberkahan dari nenek moyang. Yang kelima yaitu menyatukan tulang belulang nenek moyang dan memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman-teman saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Mira Deni Cibro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang mengongkal holi. Nah, di sini saya akan menjelaskan waktu dan rangkaian-rangkaiannya. Dalam era ini, waktunya tidak ditentukan. Biasanya waktu ini dilakukan ketika ada salah satu anggota yang bermimpi bertemu dengan leluhurnya. Yang kedua, yaitu rangkaian-rangkaian yang akan dilakukan di kegiatan ini, yaitu ketika hari H sudah selesai, di sini akan dilakukannya penggalian kuburan atau mengongkal holi. Nah, saat penggalian dan pengambilan tulang belulangnya tidak ada yang boleh tertinggal satupun. Nah, setelah pengambilan tulang belulang, maka tulang belulang tersebut akan dicuci lalu disimpan di sebuah peti. Lalu akan disimpan kembali ke tempat yang lebih tinggi yaitu disebut dengan tugu. Nah, setelah itu akan dilakukannya sebuah adat yang dimana itu akan memberi penghormatan terakhir untuk leluhur tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dari teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya telah disebutkan bahwa mengongkal holi ini adalah tradisi dari Batak Toba yang menggali tulang belulang para leluhur. Adapun makna dari mengongkal holi ini ialah pertama, melestarikan silsilah keluarga agar generasi selanjutnya mengenal leluhurnya. Dengan berada pada satu tempat, generasi selanjutnya akan lebih mudah mengetahui siapa saja nenek moyang atau generasi di atasnya. Dengan begitu, tidak ada rantai generasi yang putus. Kedua, menghormati dan menjaga hubungan dengan leluhur. Maksudnya di sini, mengongkal holi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Ketiga, simbol martabat dan kehormatan keluarga. Keluarga yang mampu memindahkan tulang belulang leluhurnya dianggap telah berbakti, dan kuburan tempat dipindahkannya tulang belulang tersebut akan dijadikan tugu oleh keluarga tersebut, sehingga orang-orang yang melihat tugu tersebut akan mengetahui tugu itu milik siapa. Tak hanya itu, tradisi ini juga jadi simbol tingginya martabat di keluarga di Batak. Mengongkal holi dipercayai bisa mengangkat martabat marga tersebut karena dianggap telah menghormati orang tua dan para leluhurnya. Sebab semakin indah dan mahal makamnya, maka semakin jelas dan terangkat pula status marga pemilik makam tersebut. Berikutnya, simbol dari tradisi mengongkal holi. 1. Bartonggo Raja. Bartonggo Raja merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan upacara adat mengongkal holi. Tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan dari pihak keluarga, seperti hari pelaksanaan, peralatan, dan biaya. Biasanya, Bartonggo Raja dilakukan oleh dongan tubuh mulai dari tulang, hula-hula, boa tulang, tulang rorobot, dongan sahuta, boru, bere, dan iba bere. Tidak hanya di mengongkal holi, Bartonggo Raja juga sebenarnya
dilakukan di acara adat Batak lain seperti pesta dan meninggal dunia. 2. Ulos Panampin. Simbol Mangokal-Holi selanjutnya adalah ulos panampin. Di setiap upacara adat, ulos panampin dipakai sebagai wadah penampung tulang belulang, dengan makna ketulusan seorang paman kepada anak perempuan yang melaksanakan tradisi. 3. Matombak. Dalam Mangokal-Holi, mengombak adalah proses penggalian tulang belulang orang yang telah meninggal, di mana jika kita berdoa sebelum mencangkul, itu berarti kita masih menganggap roh orang yang sudah mati itu masih mendengarnya. 4. Air jeruk purut dan kunyit. Simbol adat selanjutnya adalah air jeruk purut dan kunyit. Air jeruk purut biasanya digunakan sebagai pembersih tulang belulang dan dipercaya bisa memperlancar penggalian jika dipercerit ke kuburan. Sedangkan kunyit berguna sebagai tindakan untuk menjaga warna tulang belulang agar tidak pudar. Air jeruk purut dan kunyit pun menjadi simbol kesucian yang khas dalam Mangokal-Holi. 5. Kain putih dan ulos ragiduk. Kain putih dan ulos ragiduk adalah simbol yang memiliki makna sebagai lambang kesucian. Hai, saya Rahel Aritonang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai adat Mangokal-Holi. For your information, sebelum praktik Mangokal-Holi ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, di mana banyak masyarakat yang menganggap bahwa adat ini termasuk dalam bentuk penyembahan berhala. Karena sebelum kekristenan datang di dalam tanah Batak, leluhur Batak itu menganut kepercayaan Hasipelebeguan atau kepercayaan di mana penganutnya itu menyembah berhala. Huria Kristen Batak Protestan Indonesia Sorry Kalau Ribut atau biasa dikenal sebagai HKBP telah membuat aturan di tahun 1952 di mana pelaksanaan adat Mangokal-Holi ini harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Berarti apa? Berarti tujuan pelaksanaannya itu hanya satu, yaitu menghormati atau memberikan rasa hormat kepada leluhur. Pendapat dalam kontroversi adat Mangokal-Holi ini baik pro maupun kontra memiliki ayat Alkitab sebagai pegangan atau yang memperkuat pendapat mereka gitu. Untuk kubu pro itu akan saya sebutkan atau akan saya list, saya perlihatkan di layar, di mana Musa itu memindahkan tulang belulang Yusuf. Dan untuk kontra itu bisa saya sebutkan karena saya lumayan ingat. Ada pada Keluaran 20 ayat 4 hingga 5 yang kontroversi ini selalu ada dari dulu hingga sekarang. Mungkin kedepannya masih ada gitu ya kan. Karena masing-masing kubu ini memiliki ayat Alkitab yang memperkuat pendapat mereka masing-masing. Lalu apa? Lalu di sini kami akan menyebutkan kesimpulannya. Di sini kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah adat Mangokal-Holi ini merupakan adat dari leluhur yang memiliki nilai kebudayaan serta keagamaan yang sangat penting dalam tradisi Batak, di mana adat ini memperkuat tali kekeluargaan dalam suku Batak. Lalu yang kedua adalah adat Mangokal-Holi dapat diterima kekristenan jika pelaksanaannya bertujuan hanya untuk penghormatan kepada leluhur, bukan menyembah. Nah, sekian dari video kami memperkenalkan adat Mangokal-Holi. Saya Rahel Aritonang, perwakilan dalam. Nah, sekian dari video kami yang memperkenalkan adat Mangokal-Holi. Saya Rahel Aritonang, mewakili kelompok saya, mengucapkan terima kasih banyak.